Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan saya Aryandika Raffi Sulaiman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang manajer dari brand perhiasan bernama Nikaila Jewelry. Nah, bersama saya dengan Kak Ratri. Halo Kak Ratri. Halo Mas. Terima kasih udah mau datang dan diwawancarai. Jadi Kak Ratri, kita sekarang mau mewawancarai terkait bagaimana implementasi teknologi informasi dan komunikasi di perusahaan Nikaila Jewelry ini. Oke teman-teman, jadi kita tertarik untuk mewawancarai Nikaila Jewelry ini karena Nikaila Jewelry ini adalah salah satu perusahaan perhiasan yang melakukan seluruh kegiatan operasionalnya melalui online, betul ya Kak? Iya betul. Nah, pastinya mereka sangat mengoptimalkan teknologi informasi komunikasi dan penerapannya dalam bisnisnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama untuk Kak Ratri. Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah mungkin Kak Ratri bisa menjelaskan dulu apa itu brand atau perusahaan perhiasan Nikaila Jewelry dan yang membuat berbeda dari brand-brand perhiasan lain yang mungkin menggunakan konsep yang sama. Jadi di sini saya mau menjelaskan apa perbedaan Nikaila Jewelry. Jadi Nikaila ini berdiri di Bantul. Bantul, tepatnya di Imogiri. Dan perbedaan kita dengan perusahaan lain, kita menjanjikan garansi seumur hidup. Kalau perusahaan lain mungkin 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, tapi kita menjanjikan garansinya seumur hidup. Itu menjadi keunggulan Nikaila Jewelry. Berarti salah satu yang diunggulkan oleh Nikaila Jewelry adalah layanannya ya? Iya benar, layanannya. Setelah kita mengetahui profil dari Nikaila Jewelry tersebut, kita juga mau tahu apa aja sih sebenarnya yang ditawarkan di Nikaila Jewelry ini? Di Nikaila ini kita untuk konsumen, kita menawarkan ke konsumen itu ada cincin couple dan cincin single. Ya, tapi brand paling best seller kita itu ada cincin single atau couple perak. Yang perak. Ya. Oke, ngomong-ngomong perak, ada berapa material Kak di Nikaila ini? Ada palladium. Terus emas, silver, perak. Tapi paling best seller itu di peraknya. Nah, mungkin untuk range harganya itu bisa disebutkan Kak? Untuk range harganya, untuk cincin single itu mulai dari 500.000 aja udah dapat cincin single. Tapi untuk cincin couple mulai dari 750 aja udah dapat cincin couple. Berarti langsung dapat 2 satu Iya. paket. Pertanyaan selanjutnya, nah ini kita setelah kita tahu company profile-nya dan product knowledge-nya, kita lanjut ke pengoptimalan atau pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Jadi pertanyaannya adalah apa aja sih bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam kegiatan operasional Nikaila Jewelry? Jadi di perusahaan kita ini kita punya website, terus punya Instagram, Facebook juga, dan WA. Terus marketplace-nya ada Shopee, ada Tokopedia. Tapi kita paling laku itu kita ada di Shopee. Di Shopee? Iya. Di website juga alhamdulillah kita laku. Kalau di Instagram berarti tidak melakukan transaksi di Instagram ya? Kita melakukan transaksi di Instagram, gitu. tapi untuk peminatnya kurang di Instagram. Karena di Instagram itu kita banyak nge-share promo-promo aja. Ya, untuk marketing. Iya, untuk marketing aja. Dan nanti para customer itu pasti minta linknya, link Shopee atau link Tokopedia gitu. Oke. Jadi ada beberapa platform digital ya yang digunakan oleh Nikaila Jewelry. Ada website, yang utama website, kemudian ada e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, kemudian WhatsApp. WhatsApp ini untuk customer juga. Iya, untuk customer. Oke. Kalau pemanfaatan TIK yang misalkan untuk internalnya gitu, apakah di dalam Nikaila Jewelry itu juga saling bertukar pesan dengan kayak misalkan pengrajinnya itu pakai WA atau pakai email kah? Gitu? Kita pakai Excel
Excel yang ada di Drive itu loh Mas. Nah nanti kan ada catatan-catatan. Nah itu kita pakai itu sih, nanti catatannya untuk dikirim tanggal berapa, ada cincin yang urgent atau enggak, atau ada miskomunikasi apa di perusahaan, itu nanti kita pakainya pakai spreadsheet di Excel itu. Jadi semua bisa mengakses ya? Iya, bisa mengakses semua. Dan untuk desainnya juga kita nanti note-nya itu ada di komentar Canva itu, bukan langsung kita ngomong langsung. Nah, ini sebenarnya out of script ya. Saya penasaran, ini kalau customer pengen request, itu gimana? Kayak misalnya kalau di cincin konvensional ya, di toko perhiasan konvensional kan kita datang nggak bisa request kan, bisanya cari ukuran, cari model, ya kalau cocok beli gitu. Nah kalau di Nikayla Jewelry ternyata bisa request. Nah itu gimana? Jadi kan kita itu ada etalase nih di Shopee kan Mas. Nah kalau udah kira-kira nggak cocok nih sama etalase yang ada di Shopee kita, customer boleh banget request dari kayak kita cari referensi di Google atau di mana. Terus kita tanyakan nih ke customer service kita, terus chat di WA atau di Shopee itu bisa banget. Nanti terus tanya ini, Kak bisa custom kayak gini, bisa. Nah itu langsung kita buatkan link buat check. Berarti yang penting ada referensinya ya? Ya bener, yang penting ada referensi. Untuk pekerjaan yang request by customer sama yang kayak misalkan beli gitu, tapi dibuat kayak misal diukir namanya atau itu berapa lama misalkan? Semua cincin yang ada di Nikayla itu estimasi pre-ordernya cuma 14 hari. 14 hari? Ya cuma 14 hari. Dan istimewanya kita itu semua homemade. Jadi ya handcrafted ya, langsung dibuat tangan. Wow. Oke, kita back to script ya. Pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana Nikayla Jewelry ini mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah disebutkan tadi dalam kegiatan operasionalnya? Jadi kita itu kayak butuh banget komunikasi, karena customer tuh beda-beda. Pasti kan. Dan kita itu kayak ukur cincin, dari mulai ukur cincin kita itu online semua. Apalagi ukur cincin itu nggak semua orang bisa ukur cincin secara online. Apalagi kalau ukur cincin secara online kita cuma menggunakan penggaris. Penggarisnya nanti ada kertasnya dibuletin ke tangan, dilingkarkan ke tangan, nanti langsung diukur pakai penggaris berapa mm, itu nanti kita bisa tahu ukurannya berapa. Itu dibantu sama admin? Dibantu sama admin. Jadi admin kita itu paling lama responnya itu paling cuma 10 menit. Karena admin kita itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam standby di semua platform. Tapi juga teman-teman ya, kalau kalian mengunjungi Instagramnya itu juga banyak tips cara misalkan mengukur, terus tips cara memilih cincin gitu kan. Kemudian ada rekomendasi cincinnya gitu. Itu salah satu yang digunakan oleh Nikayla Jewelry untuk menginformasikan kepada customer. Iya benar banget, karena banyak banget customer itu nggak tahu nih cincinnya mau bahan apa. Mereka taunya semua cincin itu bahannya perak, atau mereka nggak tahu nih kalau bahan palladium tuh lebih bagus buat cowok. Mereka nggak tahu, jadi kita harus bener-bener nginformasiin banyak hal di Instagram. Apalagi online ya. Apalagi online. Jadi kayak customer tuh pertanyaannya sebenarnya cuma itu aja. Jadi lebih baik kita share-nya langsung di IG gitu sih. Tapi tetap sabar kalau misalkan tanyanya itu aja ya. Iya, sabar banget. Customer service Nikayla tuh sabar banget. Itu yang diunggulkan. Apalagi sekarang itu kan banyak banget konsumen yang size-nya itu salah. Nah, size-nya salah kan harus dikembalikan lagi ke Nikayla karena kita garansi seumur hidup. Nah, pas kita balik lagi ke kita, itu banyak banget customer yang nggak mau dimintain uang buat klaim garansi. Itu parah banget sih. Itu komunikasinya yang paling sulit ke customer tuh itu. Saat klaim garansi. Tapi bisa resize? Bisa, kita bisa resize seumur hidup. Seumpama nih ada customer beli tahun 2022, di resize tahun 2024, itu masih bisa. Siapa tahu tambah gendut ya? Siapa tahu tambah gendut gitu kan. Tapi banyak loh yang kayak gitu. Iya, banyak banget yang beli cincin tiba-tiba tambah gendut, atau tiba-tiba pasangannya ganti, tuh banyak banget. Oke, menarik. Jadi emang
Instagram itu digunakan untuk share informasi gitu. Bener, ya, apalagi website. Kalau yang e-commerce ya pasti untuk transaksi aja ya. Iya, tapi kan kita di e-commerce, apalagi di Shopee, kita itu setiap bulan pasti ada promo potongan harga. Nah, itu promo. Ya, kita ada promo potongan harga, itu ngebuat customer tuh kayak tertarik banget. Apalagi kalau dilihat Nikaila Jewelry itu di Shopee Mall nomor 1 untuk cincin. Bisa di searching Nikaila Jewelry, langsung muncul nomor 1, pasti Nikaila yang muncul gitu. Cincin perak gitu langsung nomor 1 Nikaila. Itu yang paling sulit karena kita harus mempertahankan brand betul. itu buat di yang paling atas itu paling sulit. Apalagi brand-brand sekarang di Jogja terutama udah banyak banget brand perak dan memanfaatkan online juga. Iya, benar Itu banget. salah satu tantangan juga ya. Bener. Oke, good. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita udah tahu ya platform-platform digital apa yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Nikaila Jewelry. Nah, kemudian kita pengen tahu juga gimana customer itu mengakses website, Instagram atau e-commerce gitu. Dari itu kan prosesnya gitu. Oh, jadi nanti kan customer itu pasti kalau di Shopee tadi, di Shopee pasti kalau customer search cincin perak yang muncul nomor 1 Nikaila. Nah, itu untuk di e-commerce pasti kayak gitu. Tapi untuk di website nanti biasanya kan kita itu upload artikel sebulan 1 kali di website. Yang di section blog ya, itu ya. Bener, itu 1 bulan 1 kali. Nanti kita share linknya di Instagram juga. Nanti banyak banget pengunjung itu atau konsumen itu yang langsung pesen di website. Jadi cara kita pengenalan di websitenya juga dari Instagram juga sebenarnya. Kalau misal saya sebagai customer ya, terus beli di Shopee, apakah kita akan untuk admin service-nya apakah kita akan dioper ke WA atau tetap di Shopee-nya? Di Shopee, tetap gitu. Di Shopee ya. Wow, oke. Tetap di Shopee. Jadi apapun masalahnya nih, kalau di Shopee ya udah di Shopee. Kalau customernya kecuali minta, "Kak, tolong hubungin saya di WA karena saya tidak on di Shopee." Nanti kita baru hubungin di WA. Karena di Shopee itu kita tidak bisa mengakses nomor konsumen, Mas. Oh iya. Tapi kan kadang ini kan pengalaman pribadi aja ya. Kita beli ini terus suruh ngubungin nomor ini gitu. Tapi kalau Nikaila Jewelry ya kalau di Shopee ya Shopee gitu. Di Shopee. Kecuali nanti mau reses. Kalau reses itu reses nanti itu beda. manual, nggak bisa lewat Shopee. Harus lewat hotline tersendiri ya. Lewat WA biasanya. Iya. Kecuali pelanggan itu mintanya nanti dikirimnya lewat Shopee ya Kak. Lewat Shopee itu nggak bisa karena pengembalian lewat Shopee itu cuma ada 3 opsi, pengembalian dana dan pengembalian dana penuh. Jadi dana separuh sama dana penuh. Kita nggak bisa reses lewat Shopee. Ya. Wow. Nah, kalau perbandingan di Tokopedia sama Shopee menurut kakak sendiri nih ya, kenapa lebih jauh yang peminatnya di Shopee? Karena mungkin Shopee kan ada promonya banyak ya. Kalau di Tokopedia nggak ada promo? Kita ada promo di Tokopedia, tapi potongannya nggak segede yang ada di Shopee. Karena kita itu manfaatin Shopee banget. Kayak kita main iklan Shopee Ads gitu tiap hari untuk membantu brand kita tetap berada di atas. Karena peminatnya banyak di Shopee juga, jasa kirim di Shopee kan lebih banyak ya, kayak banyak banget jasa kirim yang bisa digunakan. Dan di Tokopedia itu kita cuma nyediain 3 jasa kirim karena banyak banget masalah bulan lalu dari salah satu jasa kirim cincin kita itu hilang, benar-benar hilang, dan itu nggak bisa diklaim garansi. Ya salah ininya ya? Iya, salah jasa ekspedisinya. pengiriman ekspedisinya ya. Tapi itu nggak bisa diklaim garansi. Nah, kita mengantisipasi hal tersebut, jadi kita buat promo yang banyaknya di Shopee biar customer pesennya di Shopee. Ya. Tapi tetap bisa, misalkan kalau mau di Tokopedia. Bisa. Lewat website pun bisa. Bisa banget. Ya, jadi gitu ya, jadi proses bagaimana customer itu mengakses platform digitalnya Nikaila Jewelry. Nah, kemudian kita untuk proses transaksi, proses akses, it's okay lah itu udah dijelaskan. Nah, kita ingin tahu gimana proses kreatif yang di Instagram ini, karena konten-kontennya banyak ya. Ada yang tentang pernikahan, itu kan ada tips-tipsnya toh. Terus ada rekomendasi, ada giveaway juga, terus ada ya photoshoot itu kan biasa. Nah, itu proses kreatifnya gimana? Apakah punya timnya sendiri untuk melakukan
desain ataukah riset tentang oh ini lagi banyak masalah nih tentang ini, oke kita bikinin tips atau gitu gimana? Nah, kan kalau itu tuh termasuk bagian saya ya. Oke. Ya, karena saya tuh punya tim desain. Oke. Tim desainnya itu emang pinter banget mengolah apa aja, dia tuh bisa, Mas. Ini aku nih nanti cari masalah yang kayaknya yang booming tuh apa, kayak pernikahan kayak gini. Yeah. Nah, nanti kita langsung buat nih referensinya kayak apa, kita langsung masukin ke tim desain. Hari ini bikin konten ini ya, oke gitu sih. Kayak terus ada tips and trick. Yeah. Nah, itu tuh kita harus mikir dulu nih. Apa bikin video juga itu menarik. Kita sehari sebelumnya harus mikir dulu besok kita mau bikin konten apa ya, tips and trick apa ya yang bisa menarik pelanggan buat baca nih dan nge-like gitu sih. Jadi emang ada beberapa yang datang kontennya dibuat karena misalkan banyak yang dimasalahkan. Iya, banyak yang dimasalahkan. Kayak yang resize pengukuran itu terus ya gitu ya. Kayak yang tanya bahannya perbedaan ini dan ini apa, terus harganya education apa. Tuh ada di section education. Wow. Jadi gitu. Jadi emang ada timnya sendiri ya. Iya, ada timnya sendiri. Oke. Itu proses kreatifnya bagaimana nih Kayla Jewelry itu membuat konten. Emang kalau konten fokusnya di Instagram ya? Iya, benar. TikTok atau apa nggak ada? TikTok belum. Ada sih belum, tapi baru beberapa aja karena kita baru fokusnya di Instagram. Iya sih, nggak apa-apa sih, bagus. Terus, nah ini yang nomor selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih Kayla Jewelry meyakinkan customer baru atau awam untuk membeli perhiasan secara online? Karena kan udah perhiasan online, apalagi kalau bukan takut ditipu lah, takut apalah gitu. Nah gimana itu? Nah, banyak banget sebenarnya masalah kayak gitu. Kak, nanti amanah nggak? Nah, nanti. itu. Tapi kita selalu bilang, Kak, coba baca ulasan dulu di Shopee. Karena ulasan itu menurut kita berarti banget. Karena ulasan itu kalau ratingnya bintang 5 pasti kita percaya. Contohnya kita aja kalau mau beli sesuatu pasti baca ulasan dulu. Betul sih. Nah, itu ulasan itu berguna banget untuk meyakinkan pembeli baru, untuk kita bisa meyakinin pembeli baru tuh kita harus Kak coba baca ulasan ya, atau kalau enggak kita langsung kasih testimoninya. Ya, kita kan buat desain testimoni gitu, nanti kita kirimin ke customernya. Dan menurut aku pribadi salah satu cara meyakinkan customer adalah yaitu dengan garansi seumur hidup. Itu bener. berani sih. Karena padahal ya fun fact-nya kalau garansi seumur hidup, kalau resize itu harus dilebur ulang cincinnya. Berarti harus dibentuk lagi? Iya, dibentuk ulang lagi. Dan customer itu kalau resize harusnya kan 4-6 minggu ya. Oke. Tapi mereka nggak mau sabar nih, kayaknya Kak kok udah 1 bulan belum jadi. Padahal itu antrinya banyak banget yang resize. Dan kita itu pengrajinnya kan masih terbatas juga. Jadi nanti gimana caranya resize sama orderan baru ini biar nggak tabrakan, biar sama-sama jalan. Itu sih kayak konsumen tuh belum memahami kalau kita tuh kalau resize harus dilebur ulang. Oke. Itu cara Kayla Jewelry meyakinkan customernya. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir untuk Kak Ratri. Apa saja tantangan tim Kayla Jewelry dalam kegiatan operasionalnya atau ketika mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi? Ya kayak yang udah aku jawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Paling sulit itu meyakinkan customer untuk ya kita ini amanah. Terus kita ini kalau resize kan ada biaya adminnya ya. Nah itu customer itu sulit banget, tantangannya tuh customer sulit dimintai biaya mau bayar lagi ya. Padahal kita udah garansi seumur hidup. Cincinnya seumpama harganya 600.000 cuma bayar 75.000 buat resize kan sebenarnya murah sih. Nah itu customer tuh nggak mau pengertian tentang itu sih, itu sulitnya. Dan untuk edukasi ukuran itu juga sulit banget. Seumpama nih customer udah minta ukurannya 11 tapi ternyata ukurannya yang dikasih itu ukuran beda, ukuran US bukan ukuran Indonesia. Itu sulit banget juga untuk meyakinkan. Kalau untuk misalkan error menggunakan platform gitu, kayak misalkan ini Shopee lagi error atau Excel-nya yang tadi lagi error tuh pernah atau enggak? Pernah sih, kan kalau di Imogiri itu kita sering banget mati listrik. Kita sering banget mati listrik dan kita cara menanganinya kita pakai genset. Kita pakai genset untuk biar Shopee-nya nggak error. Nah kita juga kalau Shopee Mall itu kita punya layanan WA
sama customernya Shopee Mall. Jadi satu toko Shopee Mall itu ada customernya sendiri, satu orang. Dan kita tuh punya grup. Jadi nanti kalau error nih Shopee Mall-nya, kita langsung WA tuh langsung bisa. Nah, terus kalau di Excel itu alhamdulillahnya belum pernah error sih. Jangan sampai sih. Jangan sampai karena kan kita karena kita kan ruangannya gini kan. Nanti kalau error kita, Mas, ini gimana gitu aja sih. Iya benar. Jadi tantangannya emang listrik ya sebenarnya. Listrik. Pemerintah tolong banget Imogiri pemerintah. Imogiri. Oke, gitu aja teman-teman. Kak Ratri, wawancara untuk kali ini kita udah tanya-tanya tentang bagaimana implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Sekali lagi terima kasih Kak Ratri sudah mau diwawancarai. Gitu teman-teman, saya Randy Karafi Sulaiman. Selamat malam.